Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam perjalanan waktu ini diantarkan oleh Allah pada momentum bulan Rabiul Awal, ya. Yang kita tahu bersama-sama ini adalah bulan kelahiran Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini momentum. Momentum itu artinya sesuatu yang jadi momen, satu peristiwa yang mestinya menjadi sebuah nilai tambah kepada kita untuk merajut suatu kebaikan. Dan kita tahu bahwasanya hampir di seluruh penjuru dunia, di Indonesia apalagi di Madura, ya, itu kalau sudah masuk Rabiul Awal ini, habis sholat subuh sudah ada undangan mauludan. Jadi harus banyak laki-lakinya. Kenapa? Karena itu undangan tiap rumah, bukan tiap masjid. Masjid mengadakan, tiap rumah juga mengadakan. Bahkan satu rumah itu kalau ada dua keluarga, dua kali mengadakan. Tujuannya adalah mereka kemudian menyatakan idharus surur namanya, menyatakan rasa bahagianya, menampakkan rasa bahagia. Dan itu sekali lagi adalah momentum, bukan ibadah, ya. Karena kalau sudah masuk ke dalam masalah bagaimana membangun cinta kepada Rasulullah SAW dengan acara Maulid Nabi, maka kita bicara pada aspek hukum. Maka perlu diketahui oleh jemaah sekalian, nggak boleh kabur, nggak boleh samar, bahwasanya acara Maulid Nabi itu adalah tariqah, bukan ibadah. Jadi perlu dipahami. Jadi Maulid Nabi itu sebuah tariqah, metodologi, cara, bukan ibadah. Kenapa? Karena tidak wajib kita mengadakan acara Maulid Nabi. Sunnah juga enggak. Apalagi makruh, apalagi haram. Ya. Ada maulid, ada maulud. Apa bedanya antara maulid dengan maulud? Kalau maulid itu bicara waktu dan tempat. Kalau maulud bicara orangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mauludun dalam bahasa Arab itu artinya orang yang dilahirkan. Berarti objek pemikiran kita, pembicaraan kita siapa? Kalau yang dilahirkan pada momentum ini berarti sosok Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai maulud wajib. Kenapa? Karena kita mencintai orangnya. Dalam grammar bahasa Arab itu ada nama ilmu sharaf itu. Mauludun itu wazannya maf'ulun, yang di. Jadi kalau makulun yang dimakan, masrobun yang diminum, ya, maktubun yang ditulis, mauludun yang dilahirkan. Jadi mencintai maulud berarti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai maulid berarti mencintai hari kelahiran dan tepatnya Rasulullah. Hari kelahirannya apa? Hari Senin, ya, 12 Rabiul Awal. Atau maulid juga berarti tempatnya, tempat kelahiran Mekah. Dalam bahasa Arab dikatakan isim zaman dan isim makan. Isim sama, zaman dan isim makan. Keterangan tempat dan keterangan waktu maulid. Nah, acara maulid lain lagi. Acara namanya haflah maulidin Nabi. Perayaan yang diadakan untuk mengenang kelahiran Rasulullah SAW, dikenal istilah mauludan atau maulidan. Ini pertanyaannya, Bapak sekalian, sama orang bertanya, apa hukumnya tahlil dan tahlilan? Hukumnya tahlil adalah wajib. Kenapa? Karena tahlil itu kalimat la ilaha illallah. Adapun tahlilan adalah sebuah orang kumpul-kumpul mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan momentum kematian seseorang. Kita selaku orang-orang pembelajar, bukan orang awam, tapi orang yang berjalan menuntut ilmu, poin per poin itu mesti kita
Dudukkan satu persatu. Kenapa? Karena kita tolabul ilmi, bukan orang awam yang enggak bersentuhan dengan ilmu. Maka ketika berbicara sesuatu, kata per kata itu diletakkan pada posisinya. Sehingga nanti pembahasan selanjutnya menjadi lebih gampang. Jadi acara Maulid Nabi ini hukumnya adalah tergantung situasi. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar berdasarkan kebutuhannya pada illat-illatnya. Sebagaimana kita kaji yang lalu, seorang laki-laki bukan mahram, hukum asalnya enggak boleh haram bersentuhan dengan perempuan bukan mahram. Haram memandang perempuan bukan mahram dengan sengaja. Tapi suatu ketika wajib memegangnya, wajib memandangnya. Kenapa? Karena ada kebutuhan syariat. Ya, si wanita tadi itu bukan mahram, penggelam, teriak-teriak, tolong aku, tolong aku. Terus dia berpikir, gimana hukumnya? Ya harus nyemplung ya. Kita tolong dia, kita peluk dia, kita bawa ke pinggir. Sampai di pinggir, lepas, jangan terusin. Karena kebutuhan hukumnya sudah nggak ada. Seorang dokter bedah wajib melihat kepada aurat wanita itu ketika diperlukan untuk memedahnya. Selesai medah, selesai. Ini dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Hukum itu berputar berdasarkan illat-illatnya, berdasarkan variabel-variabel hukumnya. Maka pertanyaan itu beda pertanyaan di kalangan awam dan pertanyaan di mustaklim. Ustaz, seorang laki-laki bukan mahramnya megang seorang wanita, gimana hukumnya? Kalau itu depan umum nggak sempat menerangkan, kita bilangin haram. Tapi di mustaklim begitu tanya dengan pertanyaan yang sama, jawabannya beda. Ustaz, seorang laki-laki megang-megang perempuan bukan mahramnya, dipandangi auratnya bukan mahramnya, sengaja dilakukan. Gimana hukumnya Ustaz? Jawabannya, masalahnya mengkenapa? Masalahnya dia dokter bedah Ustaz. Yang dipegang pasiennya. Oh, berarti wajib hukumnya. Wajib hukumnya. Kenapa? Enggak mungkin dia bedah dengan cara menjamkan mata. Yang sakit di mana, yang dibedah di mana nanti. Wajib melihat pada tempat bedahnya. Ini dalam ilmu fikih dikatakan al-hukmu yaduru ma'a illati. Hukum itu berputar, berubah sesuai dengan variabel-variabelnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau maulidan itu dikatakan wajib, maka kita wajib mengadakan. Kalau nggak mengadakan dosa, dan itu nggak dikenal di dalam hukum. Ya, nggak dikenal dalam hukum. Istiqomah mengadakan kapan tuh? Ya? Kapan? Rapat. Kalau misalnya nggak mengadakan dosa nggak? Enggak. Ya. Enggak. Mengadakan apa kepentingannya? Untuk membangun lebih kenal kepada Rasulullah. Saya ingin buka satu pertanyaan buat sekalian, pertanyaan provokatif. Maulid Nabi itu, maulidan Nabi itu sama sekali hukumnya enggak wajib. Tapi mencintai Nabi hukumnya wajib. Cari gayung enggak wajib. Tapi ngambil air untuk wudhu hukumnya wajib. Pertanyaannya, sudah yakinkah kita mencintai Rasulullah SAW? Ragu ya? Kita mencintai Nabi atau tidak sih? Mencintai, yakin? Yakin? Yakin. Tanda cinta itu apa? Kenal kan? Pada cinta adalah kenal. Bagaimana kita cinta nggak kenal dengan cintainya. Syarat orang cinta itu adalah kenal. Mencinta sesuatu yang nggak dikenal, gimana dia akan cinta? Oh, nggak kenal. Dia itu cinta karena kenal. Kenapa cinta Nabi? Karena kenal. Udah kenal. Sepakat enggak? Syarat cinta adalah kenal. Sepakat? Pasti, karena itu makrifah. Enggak mungkin kita cinta tanpa kenal.
Bapak mencintai masjid enggak? Cinta. Mencintai Nang Ningnung enggak? Apa Ustaz Nang Ningnung? Ya. Enggak tahu, ya enggak cinta, enggak tahu. Cinta Nabi wajib. Syarat cintanya harus kenal. Pertanyaannya, berapa istri Nabi yang Bapak kenal? Bolak-balik jawabannya Siti Khadijah Ustaz, terus Siti Aisyah, terus udah berhenti, banyak lagi Khadijah, Aisyah, Khadijah, Aisyah. Katanya cinta. Berapa putra Nabi semuanya? Kalau Raffi Ahmad di mana sekarang? Kenal semuanya. Rasulullah, istrinya kita nggak kenal, anaknya nggak kenal, siapa saja namanya. Yang tertua siapa, anak laki-lakinya siapa, kenapa dipanggil Abdul Qasim, kenapa dipanggil Abdullah, Abu Abdullah dan sebagainya. Kenapa dipanggil Abu Ibrahim? Kita nggak kenal. Karena nggak kenal perlu dibuat momentum-momentum untuk mengenalkannya. Momentum itu kadang-kadang kita buat dalam acara Maulid Nabi sekedar mengenalkan beliau. Nah, kalau itu tujuannya taklim berarti. Berarti tujuannya ada taklim. Lebih kenal Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukumnya wajib karena taklim. Jadi Maulid Nabi ketika taklim wajib. Ustaz di sana lain lagi Ustaz, gimana acaranya? Di sana itu kalau Maulid Nabi mengadakan door prize. Kemudian menyanyikan apa? Happy birthday to you. Karena dia beranggapan kalau anak saja kan diulang tahun, Rasulullah lebih diulang tahun. Kalau anak saja pakai hadiah, pakai balon-balon sebagainya. Kalau begini modelnya adalah haram. Karena mengeluarkan esensi cinta kepada Nabi dengan meniru-niru orang di luar Islam. Jadi hukumnya itu bagaimana ketujuannya? Bagaimana caranya? Maka hukum itu berubah-ubah sesuai dengan variabelnya, kepentingan, tata caranya. Tujuannya apa? Caranya bagaimana? Tapi mencintai Nabi hukumnya wajib. Atas dasar itu kita kumpul sekarang. Di mana Ustaz? Datangkan dalil. Mana dalilnya mencintai Nabi wajib? Kita kaji bareng-bareng. Enggak boleh kabur, enggak boleh samar, enggak boleh ragu-ragu. Mencintai Nabi itu adalah hukumnya wajib. Kita baca. Bapak-bapak punya HP, ibu-ibu punya HP yang ada aplikasi Qur'annya, silakan dibuka. Surat At-Taubah 24. Langsung kita lihat. Yang pegang langsung buka. Ya. Yang di dekatnya ada Quran dibuka. Atau itu surat ke-9 ayat 24. At-Taubah. Satu surat yang enggak dimulai dengan Bismillah. Nama lainnya surat Al-Bara'ah. Kan dimulai dengan Bara'atun minallah. Bagaimana ayat ini berbicara? A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Surat At-Taubah ayat 24. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad pada umatmu. Ngatakan apa ya Allah? In kana aba'ukum, jikalau bapak-bapak kalian, bapakmu, ibumu, nenekmu, kakekmu ke atas. Aba namanya. Katakan Muhammad kepada umatmu,
Qul in kana aba'ukum, jikalau bapak-bapak kamu ke atas semuanya, wa abna'ukum, anak kamu ke bawah, cucu cicit ke bawah, wa ikhwanukum, saudara-saudara kandung kamu, saudara kandung ataupun tidak kandung, wa azwajukum, atau istri-istri kamu yang punya satu istri, dua istri, tiga istri, empat istri, ya, istri-istri kamu, wa ashiratukum, dan keluarga besar kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan sedikit demi sedikit di celengan, di rekening, dikumpulkan jadi aset, jadi kebun, jadi peternakan, jadi sawah, kalian kumpulkan itu harta. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsawna kasadaha, atau bisnis yang kalian rintis sudah besar, takut terjadi resiko di dalamnya. Wa masakinu tardawnaha, kalian sedang membangun rumah, kalian tempati rumahnya dengan senang hati. Ahabba ilaikum, itu semua lebih kalian cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasulnya, dibandingkan berjihad di jalannya. Maka kata Allah, katakan pada umatmu, fatarabbasu, tunggu waktunya, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah enggak kasih petunjuk pada kaum yang fasik. Apa yang bisa dipetik dari sini? Yang dipetik di sini adalah bahwasanya apabila di dada ini, apabila di hati ini masih lebih cinta kepada selain Allah dan Rasulnya, anak, istri, suami, orang tua, emas, berlian, lebih kita cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, maka termasuk kelompok fasik. Kelompok fasik. Ada orang jadi pengawal gubernur, ada orang jadi pengawal bos. Apa doktrinnya? Yang penting selamat bos kita, walaupun kita jadi korban, walaupun kita mati. Ini manusia ke manusia biasa. Kawal ini bos, kawal ini pejabat, jangan sampai cedera, jangan sampai celaka, walaupun untuk itu harus mengorbankan para pengawalnya. Dan pengawalnya mengatakan siap. Ini manusia biasa, kita sudah katakan siap. Ini Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tiap hari terjuk kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiba-tiba di hati kita, kalau kita ini akan membela Nabi atau kita kabur menyelamatkan diri, pilihannya kabur menyelamatkan diri, ini dusta. Jari kita yang telunjuk kita tiap hari menunjuk begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dusta. Apabila diri kita lebih cinta pada hidup kita, lebih baik menyelamatkan diri dibandingkan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan surah At-Taubah tadi, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah enggak kasih petunjuk pada kaum yang fasik. Dilanjutkan lagi dengan surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 6. Allah mengatakan, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Nabi itu, kata Allah, lebih penting, lebih utama bagi orang-orang beriman dibandingkan diri mereka sendiri. Maka ketika seorang sahabat ditawan oleh orang kafir Quraisy dan dia kemudian dikasih pilihan, engkau akan selamat, tidak akan dieksekusi asalkan syaratnya kamu penuhi.
Dia tanya, Bah namanya, apa syaratnya? Cukup satu kata saja syaratnya. Ya apa syaratnya? Kamu caci Muhammad. Kamu caci Muhammad depan kami. Ucapkan kalimat cacianmu pada Muhammad depan kami, bebas kamu. Semua harta kamu kami kembalikan. Bahkan kalau kamu mau, kami kasih kedudukan. Satu kata saja, caci Muhammad. Apa kata beliau? Demi Allah, kami para sahabat Nabi itu rela mati asalkan Rasulullah tidak kena goresan duri. Demi Allah, demi menjaga Nabi Muhammad jangan sampai kena duri tergores pada badan beliau, kami rela mati. Apalagi kami kepingin menyelamatkan hidup dengan cara memaki Rasulullah, nggak mungkin, jauh panggang dari api. Jadi itu cuma satu kata cacian saja nggak mau, lebih bagus mati. Allah katakan, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Ada 2 poin di sini. Pertama, Nabi itu bagi orang beriman lebih penting dibandingkan dirinya, dan para istri Nabi adalah ibu-ibu kaum mukminin. Setelah Nabi wafat, Bapak sekalian, ibu-ibu, istri Nabi semuanya jadi janda. Dan kemudian tidak ada yang menikahi janda Rasulullah. Kenapa? Hukumnya haram. Kenapa haram? Karena kedudukannya sebagai ibu. Makanya gelarnya Ummahatul Mukminin, ibunya orang mukmin. Jadi Ibu Aisyah itu ibu kita. Ibu Khadijah ibu kita. Ibu Hafsah ibu kita. Ibu Zainab binti Jahsin ibu kita. Ibu Zainab binti Haris ibu kita. Ibu Maimunah ibu kita. Ibu Jawiriyah ibu kita. Banyak Ustaz, banyak. Maka saya tanya tadi, ada berapa? Berapa? 11. Ucapkan 11. 1. Ada ibu kita, Ibu Maria Al-Qibtiyah, yang punya anak dengan Rasulullah, siapa namanya? Ibrahim. Ya. Yang ketika meninggal dunia, tiba-tiba kemudian terjadi peristiwa gerhana matahari. Hal itu orang mengatakan bahwa gerhana karena meninggalnya Sayyidina Ibrahim. Dijawab oleh Nabi bukan. Bukan karena meninggalnya seseorang atau lahirnya seseorang. Tapi itu ayatani min ayatillah. 2 tanda daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Gerhana matahari dan gerhana ini kan musibah. Anak nggak tahu siapa ibunya. Musibah bukan? Musibah. Pertanyaannya, tiap tahun kita ngadakan Maulid Nabi itu apa yang dibahas? Mestinya mengantarkan ini kepada progres kecintaan kita kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sudah apa sih profilnya? Kita tahu. Bagaimana bentuk alis Nabi? Alis Nabi itu nyambung, Bapak-Ibu sekalian. Alisnya nyambung. Gigi beliau bagaimana? Gigi beliau di tengah ini ada jarak sedikit sehingga enggak nempel. Gigi Nabi yang di tengah ada jarak sedikit, indah banget. Enggak bolong gede, enggak, sedikit. Sebagai hiasan. Dia ada beliau itu bidang lebar. Rambut beliau itu gimana? Enggak lurus, enggak keriting, ikal. Kalau beliau berjalan itu seperti orang turun tangga. Pandangannya gimana orang turun tangga? Ada enggak orang turun tangga pandangannya ke atas? Orang turun tangga pandangannya ke bawah. Terus jangan pelan-pelan atau cepat kalau turun tangga? Cepat. Nabi itu kalau jalan cepat, pandangannya ke bawah. Enggak kemana ke atas begitu. Tapi enggak berlari, tapi juga enggak loyo gitu ya. Jalannya begitu, tegak. Kaki beliau bagaimana kaki Rasulullah itu? Kaki Rasulullah itu tapak kakinya rata.
Ini kan kita lebih, ya Allah, begitu sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lebih ma'rifah, lebih kenal dengan beliau. Jadi momentum Rabiul Awal yang mengantarkan kita ke situ. Baik. Jadi dari ayat atau At-Taubah 24 ini, hukum mencintai Nabi sunnah apa wajib? Hukum mencintai Nabi, hukum mencintai Nabi, sunnah apa wajib, Pak? Wajib. Lebih wajib cinta Nabi atau cinta ayah ibu? Lebih wajib cinta Nabi atau anak-anak? Iya, harus tegas itu. Harus tegas. Selama kita itu masih mendudukkan orang tua, anak, istri, suami lebih besar di hati kita dibandingkan Allah dan Rasulnya, kita belum sampai pada iman yang sebenarnya. Dan ini Umar pernah ditolak imannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar bin Khattab pernah ditolak imannya oleh Rasulullah. Di hadis Bukhari, saya bacakan kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat bercerita, suatu ketika kami bersama Rasulullah SAW. Wa huwa akhidun bi yadi Umar. Nabi pegang tangan Umar. Lagi kumpul, Rasulullah pegang tangan Umar. Pegang oleh Nabi tangan Umar. Wa huwa akhidhu bi yadi Umar bin Khattab. Rasulullah pegang tangan Umar bin Khattab. Faqala lahu Umar. Maka Umar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, aku nyatakan kepadamu, aku amat mencintaimu melebihi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, kecuali diriku sendiri, ya Rasulullah. Apa kata Umar? La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Ya Rasulullah, tidak ada yang lebih aku cintai melebihi engkau, siapapun dan apapun di muka bumi ini, ya Rasul. Engkau yang lebih saya cintai melebihi segala-galanya, kecuali diriku sendiri. Artinya Umar masih lebih cinta pada dirinya dibandingkan Rasul. Apa kata Nabi? La ya Umar. Kalau begitu belum Umar, engkau belum sampai pada iman yang sebenarnya. Nabi katakan, la ya, faqala Nabi sallallahu, maka Rasulullah bersabda pada Umar, la, tidak. Kamu belum sampai pada iman sebenarnya, wahai Umar. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, hatta akuna ahabbu min nafsik. Kamu akan sampai pada iman yang sebenarnya kalau sudah sampai aku lebih kau cintai bahkan oleh dirimu sendiri. Aku ini lebih kamu cintai bahkan melebihi cintamu pada dirimu sendiri. Baru demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggaman tangannya, kamu tidak akan sampai pada iman yang sebenarnya sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai bahkan lebih engkau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Umar kaget. Merenung Umar. Jadi diriku belum sampai pada iman yang sebenarnya. Belum memenuhi hak At-Taubah ayat 24. Belum memenuhi hak At-Taubah 24. Maka Umar merombak kembali rasa cintanya. Enggak benar nih Umar. Enggak benar. Maka datang lagi pada Nabi SAW dan beliau mengatakan, apa kata Umar? Fa innahu al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, di hatiku ini tidak ada lagi yang lebih aku cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah. Yang ada di muka bumi ini termasuk diriku sendiri. Termasuk diriku sendiri. Apa kata Nabi? Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-an ya Umar. Sekarang wahai Umar, baru benar imanmu. Sekarang baru benar. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Dari hadis ini semua, Bapak sekalian, menjadi akidah kepada kita
menjadi satu landasan iman kepada kita, bahwasanya mencintai Allah dan Rasulnya itu harus di atas cinta kita kepada segala-galanya, termasuk cinta kita kepada nyawa kita sendiri. Ini akidah. Kalau kita akan nanti datang kepada Allah dengan iman yang benar, Allah dan Rasulnya harus memenuhi dada ini. Cinta kepada orang tua harus karena Allah. Cinta kepada anak juga harus karena Allah dan Rasulnya. Cinta kepada usaha, harta harus karena Allah dan Rasulnya. Cinta kepada negara juga harus karena Allah dan Rasulnya. Cinta pada apa saja harus karena Allah dan Rasulnya. Berarti ikatannya adalah Allah dan Rasulnya melebihi semua yang ada di muka bumi ini. Ini poin pertama. Poin kedua sekarang kita masuk. Ustaz, memang apa manfaatnya kalau kita mencintai Rasulullah? Ini poin kedua. Boleh kita nanti bicara bagaimana caranya. Masya Allah. Keutamaan mencintai Rasulullah SAW adalah nanti bersama Rasulullah di surga. Ini kita lihat di hadis Bukhari, ada seseorang yang amalnya sedikit, tapi dinyatakan bersama Rasulullah. Sepertinya kalau begitu itu saya benar, Ustaz. Amalnya sedikit, kepinginnya bersama Rasulullah. Itu sepertinya saya ada. Iya, saya juga. Saya juga. Amal nggak banyak, tapi kepingin bersama Rasulullah SAW. Ini hasil daripada sebuah cinta. Tapi cinta yang benar, bukan cinta palsu. Ya, cinta yang benar. Kita baca keterangan dalilnya. Hadisnya di Bukhari. Kisahnya ada seorang Arab Badui. Bapak tahu Arab Badui ya? Arabi namanya. Arab Badui ini adalah orang yang polos tapi kasar. Dia kalau bicara belak-belakan apa adanya, tapi perangainya kasar sekali. Ngomongnya belak-belakan, teriak. Itu orang Badui. Orang Arab pedalaman. Orang yang gak terdidik sebenarnya. Jauh dari pendidikan. Dia hidup berdasarkan naluri alamiah saja. Hidupnya pindah-pindah, nomaden, pindah-pindah. Kalau ini enak di sini, kalau enggak pindah lagi, terus begitu. Rombongan keluarga besarnya, Arab Badui. Ini datang pada Nabi. Faqala, dan dia bertanya pada Rasulullah setelah mendengarkan berapa kali taklim. Dia datang pada Nabi di hadapan para sahabat. Dia mengajukan sebuah pertanyaan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Dia datang muncul-muncul bertanya kapan kiamat. Jawab pertanyaan ini enggak dijawab oleh Nabi. Jawab pertanyaan beliau enggak dijawab, tapi Nabi balik bertanya. Jawabannya adalah bentuknya pertanyaan. Ketika dibertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Maka kata Nabi, wa madza a'datta laha? Kata Nabi, memang kamu ada persiapan apa nanya-nanyain kapan kiamat? Jadi dia nanya, bahasa kita sok banget gitu ya, nanyain, kapan ya Rasulullah kiamat? Kata Nabi, memang kamu udah punya persiapan apa nanyain kiamat? Jawabannya apa ibu sekalian? Si Arabi menjawab, faqala, dia berkata, la syai'a. Aku enggak punya persiapan apa-apa. Kata dia, enggak ya Rasulullah, enggak punya persiapan apa-apa. Aku enggak punya persiapan apa-apa. Enggak ada satu prestasi amalku yang bisa aku banggakan untuk menyongsong kiamat. Salatku biasa aja, puasaku biasa aja, zakatku biasa aja, baca Al-Quranku biasa aja. Rasanya enggak ada yang bisa aku banggakan untuk menyongsong kiamat. La syai'a, enggak ada ya Rasulullah. Enggak ada rasanya pada lembar-lembar amalku ini yang bisa aku banggakan. Illa, kecuali, kata dia, illa
Illa anni yuhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kecuali aku ini amat cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak punya persiapan khusus ya Rasulullah, enggak ada amal khusus. Tapi hatiku ini amat cinta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta. Kata Rasulullah, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas ada di situ. Anas bin Malik yang umur 10 tahun bersama Rasulullah mendengar Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Maka kata Anas, qala Anas, berkata Anas, fama farihna bisyai'in farahna biqaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Kata Umar, kata Anas, tidak ada satu kalimat yang membuat saya begitu optimis dalam hidup ini melebihi ketika saya mendengar Nabi mengatakan engkau bersama dengan orang yang kamu cintai. Tiba-tiba hatiku jadi besar dan aku amat optimis melambung tinggi, kata Anas. Padahal Anas sekedar pendengar di situ. Aku optimis sekali dari aku, kata Anas. Aku begitu menjadi orang yang amat sangat punya harapan besar, kata Anas, dengan kalimat Rasulullah SAW, engkau akan bersama dengan siapa yang kamu cintai. Kenapa demikian? Kata Anas mengatakan, fa'ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'akum bihubbi iyyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Kata Anas, karena aku amat cinta kepada Nabi SAW, aku cinta kepada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar, aku mengharapkan dengan cintaku kepada mereka aku bisa bersama mereka kelak di surga, walaupun amalku tidak seperti amal-amal mereka. Rawahul Bukhari. Cinta ini yang akan mengangkat derajat seseorang nanti. Maka di hati kita itu harus ada 3 hal, Pak. Paling tidak isinya hati itu 3. Iman itu ruhnya 3. Pertama harus ada khauf, rasa takut. Takut kalau nggak sholat, takut dosa. Yang kedua ada roja, rasa harapan. Kalau jatuh ke dosa, ngarep Allah akan mengampuni karena Allah Maha Tawwabul Ghafur, Maha Pengampun, Maha Pemberi maaf. Ketika kita mengamalkan semua ajaran agama ini, maka motivasinya adalah mahabbah. Mahabbah. Wudu kita pelan karena cinta kepada Allah dan kita mengikuti sunnah Rasul. Jadi nggak kosong. Ketika kita berwudu mulai bismillahirrahmanirrahim, ini hadir mahabbah di hati kepada Allah dan Rasulnya. Mahabbah inilah yang menghasilkan ittiba. Apa ittiba? Mentaladani, mengikuti. Oh, Nabi kalau wudu airnya kecil, langsung kecil. Kita lihat orang-orang itu kalau berwudu, keran dibuka penuh. Ini mau main air apa mau wudu? Kebiasaan TK itu di bawah. Kebiasaan TPA di bawah. Namun sekarang TK TPA-nya harus dirombak. Kenapa? Karena gara-gara TK nggak ngajarkan wudu sesuai dengan sunnah Nabi, ke bawah sayap besar. Udah dewasa, wudunya masih seperti TK, minimal cara membuka kerannya. Begitu kita mau wudu, mahabbah datang. Rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya datang. Wudunya karena Allah, bismillah. Langsung kebayang, Nabi wudunya sedikit airnya, walaupun di lautan, kata Nabi. Jangan boros kalau acaranya acara wudu, kecuali acaranya main air. Silakan, acaranya wudu di lautan sekalipun sedikit. Karena ini bab wudu, bukan bab main air. Datang mahabbah kita melahirkan ittiba.
Enggak ada yang nyuruh, Pak. Enggak takut salah orang. Kenapa? Karena hati sudah cinta pada Nabi, dibuka sedikit. Oh, Nabi kemudian gimana? Nyala-nyalai tangannya, diikuti. Satu gimana? Nabi kumur-kumur, dibuangnya kemana? Ke bawah arah kiri, bukan ke depan. Terus Nabi gimana? Menghirup air. Yang paling bagus itu riwayatnya adalah kumur-kumur sekaligus jadi ngirup air. Jadi satu. Sekaligus, itu yang paling bagus. Dan Nabi kemana? Ngirup airnya kenceng. Kalau kenceng ada rasa tuing di sini, pedih. Oh, enggak apa-apa, itu obat. Udah lakukan. Jadi ketika berwudu itu khusyuknya sholat dimulai dari wudunya. Kenapa? Hadir mahabbah, hadir cinta, menghasilkan ittiba, niru kepada perbuatan Sayyidina Rasulullah SAW. Namanya ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah karena lahir dari mahabbah. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama siapa yang kamu cintai. Nah, mulai sekarang sudah mulai kita pilih-pilih, kita lebih cinta artis atau cinta Rasulullah. Kalau saya sih Ustaz cinta artis yang cinta Rasulullah. Bagus kan? Kalau artis yang cinta Nabi tidak. Karena adalah muaranya cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang masalah kita saling mencintai di antara kita. Kita berada di gelombang yang sama. Gelombang mencintai Allah dan Rasul. Itu satu, bersama dengan Rasulullah. Poin pertama. Poin kedua adalah barang siapa mencintai Rasulullah akan mentaati Rasulullah. Kalau sudah mentaati Rasulullah, otomatis mentaati Allah otomatis. Allah katakan di Quran, "May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Surat An-Nisa ayat 80. Bisa dicatat, barang siapa mentaati Rasul, maka pasti dia mentaati Allah. Jadi juknisnya, petunjuk teknis lapangannya, bagaimana Ustaz mencintai Allah itu, ya cintai Rasulullah. Bagaimana taat kepada Allah ya Ustaz? Taat kepada Rasulullah. Karena Nabi diutus untuk membimbing umat ini cinta dan taat kepada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad pada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka bukti taat kepada Allah adalah ikut menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang kafir kepingin memisahkan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbullah namanya gerakan atau aliran ingkarus sunnah. Cinta itu hanya dengan Allah, tidak boleh berbagi kepada makhluk. Sementara Nabi Muhammad adalah makhluk. Ini sama dengan perkataan iblis di surga ketika menipu Nabi Adam, alaihis salam. Dia katakan, aku hanya mau sujud kepadamu ya Allah, enggak mau sujud kepada makhlukmu. Ini kata-kata ini selintas benar, hakikatnya adalah sesat. Karena yang nyuruh sujud adalah Allah, bukan makhluk. Kita ini subuh 2 kali, kenapa 2 kali enggak 4 kali? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa kita haji harus ke Mekah, bukan ke Gunung Sindur? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa kita puasa wajib di Ramadan, bukan di Syawal? Karena Allah yang nyuruh. Kenapa kita sholat pakai tutup aurat? Karena Allah yang nyuruh. Maka menolak perintah Allah karena pertimbangan akal salah. Ya. Jadi setan mengatakan, aku hanya mau sujud kepadamu ya Allah, enggak mau sujud pada makhlukmu. Padahal yang nyuruh adalah Allah. Sama kita mengatakan, saya ya Allah hanya mau sujud kepadamu saja, enggak menghadap ke kiblat. Karena kiblat adalah makhluk misalnya. Berarti kita ngarang-ngarang agama berarti. Kita menolak perintah Allah. Maka Allah katakan,
Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad pada umatmu, jikalau kamu cinta kepada Allah, buktikan. Apa buktinya? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada Nabi akan melahirkan ketaatan pada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taat kepada Nabi adalah taat kepada Allah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa mentaati Rasul maka dia taat kepada Allah, otomatis. Jadi satu, cinta kepada Nabi melahirkan ketaatan kepada Allah, dan cinta kepada Nabi dijamin bersama Nabi nanti di surga. Apabila cintanya apabila cintanya benar, bukan cinta palsu. Nah, sekarang bagaimana cara kita merajut cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana caranya? Cara mencintai Nabi itu adalah kita harus menempuh jalan ma'rifatun Nabi. Ma'rifat ini kan ada 3. Pertama, ma'rifatullah. Kedua, ma'rifatun Nabi. Ketiga, ma'rifatul Islam. 3. Ini al-usul as-salasah. 3 pondasi dalam agama. 3 pondasi agama itu apa? Ma'rifatullah, ma'rifatur Rasul, dan ma'rifatul Islam. 3. Ya. Ini wajib hukumnya. Karena nggak mungkin kita bisa mencintai dan mentaati kalau kita tidak mengetahuinya. Apa yang perlu kita kenal daripada Rasulullah SAW? Kita harus tahu sejarah kehidupan Nabi SAW. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian, di rumah ada buku sejarah Rasulullah tidak? Yang kecil apa yang besar? Ada yang besar ya? Udah dibaca belum? Karena buku bisa dibeli, ilmu tidak bisa. Buku bisa dibeli, bisa penuh rumah kita dengan buku. Tapi untuk ilmu harus dipelajari. Di antara mempelajarinya membacanya. Jangan seperti teman. Tuh, ketika teman-temannya main ke rumahnya, dia bilang, Ustaz tahu nggak? Ini 10 tahun yang lalu Quran ini saya beli di Mekah. Nih, cetakan Mekah Ustaz 10 tahun yang lalu. Ada teman yang usil, berapa tahun yang lalu Pak? 10 tahun yang lalu kata dia. Kok masih bagus kata dia. Gak usah dibuka, hanya dipajang saja. Buku yang bagus, yang lecek dibaca. Itu nanti dibaca. Paling tidak di rumah kita ada buku tentang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, paling tidak Ali bin Abi Thalib. Paling tidak ada 5 buku besar tentang kehidupan itu. Rasulullah dan 4 sahabat besarnya. Ini upaya kalau kita mau kepingin bersama Nabi, itu diantaranya. Beli buku tentang Rasulullah SAW, tentang Abu Bakar, tentang Umar, Utsman, Ali. Mereka orang-orang yang dijamin sebagai ahli surga. Kita mencintai mereka, kata Anas, aku optimis hidup ini. Kenapa? Karena aku cinta pada Nabi SAW, aku cinta pada Abu Bakar, aku cinta kepada Umar. Aku mengharap bersama mereka di surga walaupun amalku tidak seperti mereka. Membangun rasa cinta dan kesetiaan, loyalitas. Dari situ kita tahu bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah tadi. Kita tahu sifat-sifat Rasulullah. Kita tahu amal-amal Rasulullah. Kita tahu perjuangannya Rasulullah. Oh, Nabi 2 rakaat sholat, kakinya bengkak, apa saja yang dibaca. Kalau baca Qur'annya kita paham. 1 rakaat baca apa kata di dalam hadis? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu mah nggak ngabisin 1 malam kalau itu mah. Kalau ini 2 rakaat sampai 1 malam menjelang subuh, kemudian beliau baru selesai. Oh, rukuknya sama dengan berdirinya.
Rukuk Nabi sama dengan berdirinya Nabi baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Sami Allah liman hamidah, i'tidalnya sama dengan rukuknya. Baca apa Nabi ya? Di buku itu dijawab. Nabi hanya baca potongan ayat. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Bercucuran air mata Rasulullah di hadapan Allah. Ya Allah, jika engkau sampai adab mereka, kan mereka hamba-Mu ya Allah. Nabi membela umatnya semalam-malam tiap malam. Maka Assalamualaikum bengkak kakinya. Kita suruh baca salawat saja nunggu malam Jumat kita. Nunggu kumpul-kumpul orang. Kalau sendirian nggak baca salawat, Nabi membela umatnya begitu. Nggak pernah lelap tidur mata beliau, nggak pernah kenyang perut beliau. Bengkak kaki beliau. Semuanya dikorbankan untuk umat ini. Allah katakan bahi'un nafsaka. Kamu itu Muhammad, kata Allah, adalah bahi'. Bahi itu adalah seperti orang yang patah hati, terus nggak enak makan, nggak enak minum, kan memikirkan kekasihnya. Ini Nabi kekasihnya yang dicintai adalah umatnya kita semua. Terus apa bahasan kita kepada beliau? Baca sejarahnya saja kita malas. Lebih hafal Raffi Ahmad. Wow. Lebih hafal bintang sinetron. Sampai ulang tahunnya hafal. Ini ibu kita 11 orang, kita nggak hafal-hafal. Maka keluar dari sini harus hafal nama istri Nabi, hafal putra-putri Nabi, wajib. Keluar dari sini itu PR kita. Kalau enggak aib pada diri kita. Gimana kita akan menyatakan saya cinta kepadamu ya Rasulullah? Terus Nabi tanya, kamu udah kenal keluargaku? Kenal ya Nabi. Siapa? Khadijah dan Aisyah. 2 saja. Yang 9 dihilangin. 11 itu selain Ibu Maria Al-Qibtiyah. Sebelas yang dinyatakan banyak tulis di Google itu mesti karang lengkap gitu. Karena nama ibunda Maria Al-Qibtiyah nggak masuk di dalam. Kan kalau kita sudah baca, kita bisa mengkritisi tulisan kan Pak. Jadi kalau kita sudah baca, itu tulisan bisa kita kritisi. Ini kurangnya tulisan ini. Bukunya bisa kita kritisi. Kalau kita sudah mempelajarinya lebih dahulu. Tentu mempelajarinya nggak instan, lama gitu ya. Jadi kita ma'rifatul Rasul. Kita harus selalu ingat Rasulullah, mengenal Rasulullah lebih dalam. Yang berikutnya adalah memperbanyak baca sholawat. Bapak Ibu, sholawat itu perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Pakai fi'il mudhari, bukan fi'il madhi. Kalimatnya bukan begini, Allah dan malaikatnya telah bersalawat pada Nabi. Bukan begitu kalimatnya. Tapi kalimatnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pakai apa? Present. Enggak pakai pas. Pakai present tense. Pakai kondisi kekinian sekarang yang sedang dikerjakan. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau informasi itu menggunakan fi'il mudhari, bahasa sekarang, present, maka ini artinya terus menerus. Sehingga kalimatnya adalah sesungguhnya Allah dan malaikatnya terus bersalawat kepada Nabi. Terus, enggak dibatasi waktu. Maka derajat Nabi itu akan terus naik. Akan naik terus. Iman Nabi akan terus naik. Beda dengan iman malaikat. Iman malaikat dan derajat malaikat stuck di situ. Jadi kalau level imannya itu 1000, ya sudah 1000. Enggak naik, enggak
turun. Kalau derajatnya atau di level itu, ya sudah segitu sampai meninggal dunia nanti. Adapun para nabi, apalagi Rasulullah, naik terus. Imannya naik terus, derajatnya naik terus. Kenapa? Kena salawatnya Allah dan para malaikat, terus menerus, naik terus. Adapun kita umatnya fluktuatif. Yazidu wa yanqusu. Naik tuh, turun. Yazidu bil a'malis salih, kalau lagi mood, amalnya lagi bagus, naik imannya. Dengan lagu itu dekat, benar. Ya. Terus kalau sudah galau, baca salawat lupa sebagainya, itu yang diingat artis. Dengan Rasulullah jauh. Surga neraka jauh. Kita itu akan naik sesuai dengan amal saleh yang menaikkan iman, tapi begitu bermaksiat turun imannya. Yazidu wa yanqus, fluktuatif. Para nabi naik terus. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian dan bersalamnya kepadanya dengan salat dan salam yang baik. Perintah Allah, hukumnya wajib. Maka bersalawat kepada Nabi hukumnya wajib. Dan untuk bersalawat ini Bapak Ibu sekalian, jangan menunggu kumpulan malam Jumat salawatan, itu mah bagus. Cuma jangan menunggu malam Jumat lagi, kapan ya? Ngapain? Mau salawatan lagi? Berarti 6 hari kosong di bersalawatan. Kata Rasulullah, man shalla alayya salatan, siapapun orang bersalawat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi asra, Allah balas langsung, Allah yang membalas dengan 10 salawatnya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah bersalawat kepada saya langsung 10 salawatnya Allah, bukan salawatnya malaikat. Ini yang kita harapkan. Ketika Allah bersalawat kepada kita, kepada diri kita, ini menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak bersalawat, Allah bersalawat kepada kita, sehingga ruhani kita makin dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makin cinta kita kepada Nabi, makin semangat kita ittiba'us sunnah, mengamalkan sunnah. Makin banyak kita mempelajari agama ini, makin banyak kita mengamalkannya, makin banyak kita mendakwahkannya. Dan ketika agama ini diganggu, kita siap untuk tegak lurus membelanya. Siap ini nyawa kita korbankan demi Allah dan Rasulnya untuk memenuhi hak At-Taubah 24. Bisa dipahami ya Pak ya? Bisa dipahami ya? Hanya cinta akan mengantarkan ke sini Pak. Mengantarkan pada At-Taubah 24 ini cinta. Kalau hanya ilmu saja tidak. Kalau hanya iman saya enggak. Iman yang membuahkan cinta akan mengantarkan kepada At-Taubah 24 itu. Makanya sekarang ini bagaimana Ustadz konteks kekinian? Konteks kekinian kita gimana? Memperjuangkan agama Allah, mewujudkan cinta kita pada Nabi. Konteks kekinian, saya sebutkan pada Bapak sekalian, saya khawatir kita kehilangan kesempatan melalui podium ini. Konteks kekinian kita baca salawat yang banyak dan bawa salawat ini karena politik. Ya. Saatnya sekarang podium masjid diwarnai dengan salawat dan politik. Cinta pada Nabi di tahun politik ini wajib dibawa ke podium masjid. Wajib. Agar orang Islam ini enggak merasa bahwasanya agamanya ini enggak ngajarkan politik. Jangan sampai ada yang merasa agama Islam enggak ngajarkan politik. Agama Islam mengajarkan sholat puasa saja, enggak mengajarkan politik. Oh, di mana letak kesempurnaan Islam? Islam ini adalah agama dari Allah, mengatur seluruh dimensi kehidupan, sehingga kalimatnya waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wahai orang-orang beriman, pegang teguh tali Allah, pegang teguh, jangan lepas, kata Allah. Apa tali Allah? Al-Quran dan Sunnah.
Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk dalam Islam secara apa? Totalitas. Totalitas berarti semuanya, Pak, semuanya. Bukan masalah sholat, puasa, haji, bukan. Itu juga. Tapi pakai sandal juga ada di Quran. Ada di Islam. Pakai baju ada. Cara cari makan ada. Ngatur keluarga ada. Ngatur tetangga ada. Ngatur negara juga ada. Jangan sampai seperti sikap orang ahli kitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu akan beriman pada sebagian Alkitab dan ingkar pada sebagian yang lain? Giliran salat kamu imani, haji kamu imani, giliran politik kamu tanggalkan agama kamu. Tidak, kecintaan pada Allah dan Rasulnya akan membawa kita kemanapun juga, tidak akan pernah menegakkan Islam ini. Kita di rumah Islam, bertetangga Islam, di kantor saya Islam, di politik pun katakan kita Islam. Kita wajib bicara politik di podium masjid. Politik Islam bukan politik partai. Paham ya Pak ya? Wajib bawa politik Islam bukan politik partai. Ini poinnya. Memang apa Ustaz politik Islam kan begitu kan? Politik Islam kita wujudkan cinta pada Nabi ini apa Ustaz? Politik Islam itu politik tauhid. Politik tauhid menyeru umat manusia agar sujud menjadi hamba Allah, jangan menjadi hamba makhluk. Jangan menjadi hamba jabatan, hamba apa? Harta, hamba tahta, apa saja. Semua makhluk tidak kita jadi hamba, kita hamba Allah SWT. Satu itu. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajak manusia semuanya dengan cara hikmah dan mau'izah hasanah agar mereka menjadi hamba Allah SWT. Karena dia akan kembali kepada Allah, enggak kembali kepada makhluk. Satu itu. Ini politik Islam. Dua, apa di politik Islam? Politik yang mengajarkan keadilan dan kejujuran. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Bersikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Politik Islam politik keadilan. Di mana bicara tentang masalah tata negara, tata masyarakat, maka kedepankan sikap keadilan. Politik Islam mengajarkan kejujuran bukan kebohongan. Nabi mengatakan qulil haqqa walau kana murran. Pahit ucapkan. Bina masyarakat ini untuk bersikap jujur, jangan bersikap bohong. Masyarakat dibangun di atas sendi kejujuran, bukan kebohongan. Ini politik Islam. Apalagi Ustaz, politik Islam adalah politik identitas. Ini sekarang kan lagi marak ya, politik identitas. Dari podium masjid katakan, politik Islam adalah politik identitas. Apa dalilnya Ustaz? Allah katakan di Quran, "Fashhadu bi anna muslimun." Saksikan manusia saya muslim. Jangan jadi kelompok inferior. Menunduk diri dari orang Islam. Tegak lurus. Saya muslim. Saya akan datang jadi anggota DPR dengan konsep Islam, gagasan Islam. Orang komunis saja tegak lurus bawa konsep komunis, apalagi orang Islam. Bertarung. Jangan sampai leher kita serahkan kepada mereka. Mayoritas Islam yang jadi pembuat undang-undang orang kafir. Gimana ceritanya? Tidak akan pernah ridho Pak, tangan yang syahadat kepada Allah diatur oleh orang non-muslim. Penyembah berhala misalnya. Kita nyembah Allah. Politik identitas. Dan politik Islam itu adalah politik al-wala wal bara, loyalitas dan melepaskan diri. Di mana itu ayatnya Ustaz? Baca di ayat terakhir surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah. Itu ayat 22. Bunyinya apa? Allah bicara partai. Di surat itu hanya ada 2 partai di muka bumi. Allah katakan begini. Saya bacakan ya. Al-Mujadilah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ini politik Islam, bukan politik partai. Tinggal nanti umat ini menyesuaikan dirinya, dia berada di posisi mana. Ya. Jangan bicara nama partai di sini. Makanya saya tidak akan mencontohkan nama partai apapun juga. Nyebut contohnya saja saya tidak akan contohkan. Tidak akan saya sebut nama partai. Tapi saya akan menyebutkan nama partainya Allah. Karena di Quran kata partai disebut. Di antaranya pada surat Al-Mujadilah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم الجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله Ala inna hizballahi humul faizun. Ayat 22 Al-Mujadalah. Apa bunyinya? Allah berkata begini kepada Nabi Muhammad. La tajidu qauman, wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak akan pernah mendapatkan sebuah kaum di mana kaum ini dengan lisannya mengaku yu'minuna billahi wal yaumil akhir, dia mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman ke hari akhir. Ini kaum ini mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, tetapi yuwaduna, mereka berkasih sayang, bermesra-mesraan dengan orang-orang yang menghujat Allah dan Rasulnya. Ini tidak akan pernah kamu temukan orang yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir, mereka bermesra-mesraan dengan orang yang menghujat Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Orang yang benar imannya kepada Allah dan hari akhir tidak akan pernah satu kelompok dengan orang yang menghujat Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun yang menghujat itu bapak mereka sendiri, au abna'ahum, atau anaknya sendiri, au ikhwanahum, atau saudaranya sendiri, au asyiratahum, atau keluarga besarnya sendiri. Enggak mungkin bersama mereka. Kataballahu fi qulubihimul iman, Allah sudah tanamkan iman kepada orang-orang yang benar beriman pada Allah dan hari akhir. Wa ayyadahum bi ruhim min, Allah kuatkan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah masukkan mereka ke surganya yang abadi di dalamnya. Allah ridho pada mereka, mereka ridho kepada Allah. Terakhir Allah mengatakan, kelompok ini siapa Ustaz? Allah katakan, ulaika hizbullah, mereka itulah partainya Allah. Mereka partainya Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka orang yang sukses. Berarti ciri-ciri partai Allah yang mana? Yang tadi. Mulai kita obrolkan di awal sampai akhir, ini ciri-ciri partai Allah. Bapak naik ke 18 Al-Mujadilah, Allah bicara ke partainya setan. Maka hanya ada dua partai, partai Allah dan partai setan. Nah, kita harus ucapkan ini di semua pondok masjid agar umat tahu ternyata agamanya ini, agama Islam juga hadir di dalam politik, hadir di dalam menata negara. Jangan tanggalkan Islam di pasar, jangan tinggalkan Islam di kantor, jangan tanggalkan Islam di dalam arena politik. Datanglah dengan konsep politik Islam, keadilan, kejujuran, ketundukan untuk mengantarkan kepada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita ucapkan ini orang paham semua. Tuh pada hafal, itu kan politik. Betul ucapkan baldatun thayyibatun, nyambung semuanya. Wa rabbun ghafur, itu bicara apa? Negara yang makmur, yang taat kepada Allah. Berarti bicara apa? Politik. Bagaimana negara Indonesia suatu ketika menjadi baldatun
thayyibatan wa rabbun ghafur. Tapi itu politik Islam, bukan politik partai. Yang mana di antara politik itu yang Islam, sesuaikan ciri-cirinya dengan politik Islam tadi. Yang Hizbullah, mereka adalah partainya Allah. Sesuai di sini Pak kajian kita. Ya, ditutup dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya dalam dunia, bernegara dan bermasyarakat. Agar kita ini tidak menjadi orang yang yang hanya memikirkan diri sendiri, tapi pikirkan umat yang lain. Ini barangkali yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT menanamkan cinta yang benar kita kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, yang dengan itu Allah kumpulkan kita dengan beliau nanti di surga firdausnya Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.